Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Pengorbanan spiritual. Mata Lindong dingin dan menusuk. Ia tiba-tiba mengeluarkan teriakan nyaring. Dua garis darah kuno segera ditembak keluar dari tangannya dan langsung mendarat di tulang buaya surgawi. Kekuatan liar dan keras dengan cepat bergabung ke tulang buaya surgawi setelah dua darah kuno melekat ke tubuh tombak tulang putih buaya surgawi. Garis merah terang samar-samar muncul, tampak seperti pembuluh darah. Gelombang-gelombang suara bersenandung dipancarkan dari tulang buaya surgawi pada saat ini. Garis merah terang itu juga semakin jelas. Dari kelihatannya, sepertinya ada sesuatu yang menakutkan yang baru saja membebaskan tombak dan menembak keluar. Tindakan tiba-tiba Lindong ini jelas telah melampaui harapan semua orang. Bahkan Liu Bai dan Yansen sedikit terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Sepertinya mereka sangat ingin tahu tentang apa yang direncanakan Lindong. "Bocah ini benar-benar aneh. Jangan beri dia waktu. Serang dia sekarang," ucap Tiansen sangat gelap dan dingin ketika dia menyaksikan adegan ini. Meskipun dia tidak menyadari apa yang direncanakan Lindong, dia merasa tidak nyaman. Segera dia menjerit dan tubuhnya memimpin untuk bergegas maju. Tinju kerasnya menghancurkan menuju Lindong. Saat sosok yang kuat melintas dan muncul masih sekitar 10 kaki dari Lindong, tiba-tiba tongkat logam berwarna hitam muncul, membawa tekanan yang sangat kuat, lalu meledakkan angin liar Yuan Power. "Kalian bertiga, anak ini bukan individu biasa. Jika kita masih terus menunda, sangat mungkin kita akan menjadi orang-orang yang menyesal pada akhirnya," ucap Tiansen setelah melihat penampilan Little Flame yang memiliki wajah penuh dengan aura kejam dan garang. "Jika kalian benar-benar tertarik dengan warisan 4 sekte misterius besar, pertama-tama kalian harus menangani Lindong," ucap Ling Lantian tersenyum samar ke arah Musou dan Jiangsan. Di antara mereka berempat, dia adalah orang yang paling tahu tentang Lindong. Di masa lalu, orang ini adalah orang lemah di matanya. Namun, dia mengejarnya dan bahkan telah melampaui Lin Langtian sendiri. Mata Musou dan Jiangsan melirik dengan acuh tak acuh pada Lin Langtian. Meskipun mereka berempat mungkin bekerja sama, kelompok gabungan ini sangat rapuh. Semua dari mereka mengerti bahwa setelah mereka menyelesaikan Lindong, mereka akan berusaha membunuh satu sama lain. Tentu saja, yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan Lindong. Mereka bertiga memindahkan tubuh mereka dan bergegas keluar hampir pada saat bersamaan. Yuan Power tangguh menyapu di udara. "Mountain Breaking Blade, Wild Lion Fist, Eight Desolate Emperor Hand." Mereka bertiga jelas tidak memiliki niat untuk menunda pertarungan. Oleh karena itu, semua dari mereka melepaskan seni bela diri yang kuat pada saat menyerang. Segera 3 serangan seni bela diri yang luar biasa keras bersiul dari tangan mereka bertiga. Setelah itu, mereka dengan kasar menabrak ke arah Little Flame yang berada di depan Lindong. Transformasi Dewa Surgawi, transformasi Raungan Harimau. Mata Little Flame dingin saat dia menghadapi serangan tajam yang dilepaskan oleh 3 kelompok pria ini. Tubuhnya yang kuat sedikit gemetar. Setelah itu, energi berwarna hitam megah melonjak keluar seperti air banjir dari dalam tubuhnya sebelum membentuk harimau berwarna hitam besar di luar tubuhnya. Harimau cahaya itu meraung ke arah langit. Segera, Little Flame mengambil langkah maju. Dia memukul ke depan dengan cara biasa. Aura kekerasan ganas yang teraglomerasi di dalam tubuhnya telah berubah menjadi sesuatu dan bergegas maju bersama dengan cahaya harimau di luar tubuhnya. Harimau cahaya berwarna hitam raksasa itu meraung ke langit dan bertabrakan dengan 3 serangan megah di depan banyak tatapan. Riak energi liar dan megah menyapu. Tubuh Little Flame juga bergetar hebat. Angin menyebar ke tubuhnya saat ledakan rendah dan dalam berulang kali dipancarkan dari titik kontak. Untungnya tubuhnya sangat kuat. Oleh karena itu, ia benar-benar mampu menahan angin liar dan kasar ini dengan paksa. Meskipun Little Flame baru saja berhasil bertahan, dia juga terguncang sampai mundur beberapa langkah. Darah di dalam tubuhnya juga bergejolak dengan kuat. Meskipun Little Flame memiliki garis keturunan harimau surgawi, ada beberapa kesenjangan antara kekuatannya dan kelompok Tiansen. Apalagi dia bertarung 1 lawan 3. Hasil itu tentu saja membuat dia terguncang. "Saya ingin tahu, berapa kali Anda bisa memblokir kami?" ucap Tiansen memancarkan senyum pekat. Tanpa memberikan Little Flame waktu sedikit pun untuk beristirahat, dia melangkah maju dan tubuhnya bergegas keluar sekali lagi.
Ling Lantian dan dua lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Seni bela diri itu menutupi Little Flame dari segala arah. Tampak seolah-olah itu adalah badai. Gemuruh harimau yang rendah dan mendalam dipancarkan dari tenggorokan Little Flame. Cahaya hitam tampaknya telah teraglomerasi di tubuhnya dan membentuk baju besi. Batang logam di tangannya juga menari seperti kincir angin. Tak terhitung jumlah bayangan muncul. Dia bahkan tidak mundur dalam menghadapi serangan gabungan Tian Shen dan 3 lainnya. Dia tahu bahwa Lindong membutuhkan beberapa waktu jika dia ingin memanggil jiwa buaya surgawi. Serangan liar dan kekerasan berlangsung di lapangan luas. Tubuh Little Flame juga berulang kali dipukul oleh serangan kuat. Di bawah serangan seperti itu, dia mulai menunjukkan tanda-tanda terluka. Bahkan, jejak darah mulai merembes keluar dari tubuhnya. Namun, meskipun Little Flame nyaris tidak bisa memblokir serangan mereka, matanya berubah semakin merah. Dia menunjukkan tanda-tanda binatang buas yang berubah gila. Setelah itu, kekuatan Yuan yang sangat liar meledak di dada Little Flame dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tangan Little Flame secara acak menggosok jejak darah. Setelah itu, dia benar-benar membuka mulutnya dan tersenyum ke arah Lin Langtian dan 3 lainnya. Permusuhan kuat mengisi senyum itu. Saat Little Flame siap untuk melangkah maju sekali lagi dengan wajah penuh amarah, sebuah tangan tiba-tiba mendarat di pundaknya dan menepuknya dengan lembut. "Serahkan padaku sekarang," ucap Lindong. Little Flame tertegun, kegembiraan segera terungkap di matanya. Tombak tulang buaya surgawi telah benar-benar berubah dari warna putih padat menjadi merah terang. Gumpalan darah cair seperti cahaya terus menyebar dari tubuh tombak di depan semua orang. Little Flame juga menghela nafas lega. "Lindong, apakah Anda masih keras kepala saat ini? Serahkan kunci rahasia kuno dan kamu mungkin masih bisa menyelamatkan hidupmu," ucap Tian Shen. Matanya mengecil saat dia melirik tulang buaya surgawi di depan Lindong yang telah menjadi sangat berwarna merah. "Anda semua sangat menikmati untuk menyerang, bukan?" ucap Lindong melirik beberapa luka di tubuh Little Flame. Namun dia hanya tersenyum. Itu dipenuhi dengan ketenangan dan niat membunuh tanpa akhir. "Karena kalian telah menikmati giliran kalian, sekarang akan menjadi giliranku," ucap Lindong perlahan meraih tulang buaya surgawi di depannya. Setelah itu, dia dengan kasar membantingnya ke tanah. Riak liar dan kasar menyebar dari bawah tempat tombak itu mendarat. Ada samar raungan kuno yang membuat hati berdebar. "Riak ini," ucap Liu Bai, dan ekspresi Yan Shen sedikit berubah setelah merasakan riak ini. Ekspresi Tian Shen dan 3 lainnya juga berubah. Kegelisahan di dalam hati mereka tiba-tiba membengkak. Segera mereka mengeluarkan teriakan dalam tanpa kesepakatan sebelumnya. 4 dari mereka langsung menyerang dengan kecepatan kilat dan menargetkan Lindong dari segala arah. "Buaya surgawi kuno, muncul," ucap Lindong. Pilar cahaya merah terang tiba-tiba keluar dari tombak tulang buaya surgawi seperti gunung berapi meletus. Dalam waktu singkat, itu telah tersebar di bidang yang luas ini. Kegiatan ini segera menarik tatapan semua orang. Banyak mata terkejut yang ditembakkan ke arah langit yang telah berubah menjadi merah darah. Sesaat kemudian, sosok yang luar biasa besar samar-samar terlihat di bawah pilar darah itu. Raungan rendah dan dalam terdengar. Riak menakutkan turun dari langit. Ketika riak ini turun dari langit, Ling Lantian dan 3 lainnya tiba-tiba menegang seperti disambar petir. Mata mereka terlihat tak percaya. Riak itu bisa sebanding dengan ahli 3 Yuan Nirvana. "Orang ini," ucap Liu Bai dan Yan Shen menghembuskan nafas dingin. Bahkan mereka bisa merasakan bahaya dari sosok besar itu. Tidak ada yang mengira bahwa Lindong sebenarnya masih memiliki kartu truf yang kuat di tangannya. Auman kuno terdengar dari cahaya berdarah saat bayangan besar mulai bergerak. Saat cahaya berdarah memudar, sosok besar muncul di depan mata semua orang. Sosok itu adalah seekor buaya raksasa ratusan kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya berdarah. Permukaannya yang tidak rata mengandung beberapa duri yang memanjang keluar. Seolah-olah itu armor tebal yang digunakan untuk pembantaian. Ada tanduk berwarna hitam di kepala buaya berwarna darah. Seolah-olah ada ketajaman yang menakutkan yang bisa menembus dunia, tiba-tiba menyebar darinya. Ini adalah jiwa dari buaya surgawi kuno. Dengan meminjam kekuatan dari 2 garis keturunan kuno, Lindong akhirnya dapat memanggilnya. "Apa? Apa benda ini?" ucap Tian Shen dan ketiga lainnya pada dasarnya membeku karena mereka benar-benar terpana. Mata mereka mengandung kejutan yang tak tertandingi. Mereka bisa merasakan riak yang sangat berbahaya dari dalam sosok besar itu. "Bagaimana ini mungkin?" ucap Lin Lantian menghirup nafas dalam-dalam. Dia menekan jantungnya yang berdetak gila.
Langkah Lindong pada dasarnya telah menghancurkan semua rencananya. Meskipun dia belum bertukar pukulan dengan makhluk luar biasa ini. Awalnya, Ling Lantian berpikir bahwa dia bisa menggunakan kunci rahasia kuno sebagai alasan untuk meminjam kekuatan yang lain. Dengan kekuatan mereka berempat, itu sudah cukup untuk menyelesaikan Lindong. Namun, perubahan tak terduga ini tidak diragukan lagi, telah sepenuhnya menghancurkan rencananya. Berdiri di sampingnya, Tianchen, Musou dan Jiangsan juga menelan seteguk air liur dan segera merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Hanya pada saat ini, mereka benar-benar mengerti mengapa Lindong tidak mengungkapkan sedikit pun rasa takut, bahkan ketika menghadapi serangan gabungan mereka. Apakah itu buaya surgawi kuno? Ucap Liu Bai dan Yansen. Tampaknya mereka berdua memiliki penglihatan yang cukup baik. Mereka akhirnya menggumamkan kata-kata itu setelah menatap sosok besar itu sejenak. Bagaimana mungkin Lindong ini memanggil buaya surgawi kuno? Dikabarkan demonic beast yang ganas itu dapat dianggap sebagai eksistensi yang kuat bahkan di zaman kuno. Ucap seorang ahli di belakang Liu Bai. Ini bukan buaya surgawi asli. Sebaliknya, itu adalah sisa dari jiwa buaya surgawi kuno. Ucap Liu Bai menggelengkan kepalanya dan menjawab. Jika itu adalah buaya surgawi sungguhan, dia tidak perlu lagi berpartisipasi dalam perang Hundred Empire. Begitu dia memanggil makhluk ini, tidak ada yang berani bertarung dengannya. Ya, bahkan hanya jiwa dari buaya surgawi itu juga sudah cukup kuat. Aku bertanya-tanya, dari mana orang ini mendapatkannya? Ucap Mu Hongling meringkuk bibir merahnya. Saya sudah mengatakan bahwa Lindong bukanlah orang yang sederhana. Tianchen dan yang lainnya berpikir bahwa mereka bisa mengalahkannya dengan bergabung. Namun, orang ini lebih keras daripada yang mereka bayangkan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melukai kaki mereka sendiri. Ucap Liu Bai tertawa. Mu Hongling mengangguk sedikit. Orang ini mungkin hanya berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Tetapi hal-hal yang dia lakukan adalah sesuatu yang bahkan para ahli dari kekaisaran peringkat tinggi tidak dapat melakukannya. Lindong dengan lembut memutar tangannya. Matanya menyaksikan ekspresi putih pucat kelompok Lin Langtian. Segera, jiwa buaya surgawi di dalam cahaya darah memperpanjang cakarnya dan dengan kejam memukulkannya ke arah kelompok Tianchen. Kecepatan jiwa buaya surgawi tak terbayangkan. Bahkan, seorang sekuat Tianchen hanya bisa melihat secerca cahaya menerangi mata mereka. Segera, perasaan berbahaya tiba-tiba muncul. Gelombang Yuan Power bergegas keluar dari tubuh mereka berempat tanpa pikiran tambahan. Mereka tidak berani meremehkan situasi dalam menghadapi bahaya yang besar ini. Cahaya emas terang melonjak keluar dari dalam tubuh empat individu ketika kekuatan Yuan menyembur keluar. Tianchen, Musou, dan Jiangsan langsung mengaktifkan penghalang tubuh emas padat dan segera menutupi tubuh mereka bertiga. Ling Lantian berada pada satu Yuan Nirvana dan dia masih tidak dapat mengumpulkan energi dari Nirvana Golden Body untuk membentuk penghalang emas. Namun, ia juga mengarahkan kekuatan Yuannya hingga batasnya. Seluruh tubuhnya berwarna emas cerah. Sementara itu, cakar dari jiwa buaya surgawi tiba-tiba pecah ke bawah. Setelah itu, tanpa ampun, menghantam ke cahaya keemasan yang cerah di depan banyak mata orang. Segera setelah itu, ledakan tak terhitung jumlahnya terjadi. Cahaya keemasan bertahan sejenak. Setelah itu meledak tanpa rintangan di depan banyak tatapan tertegun dan mata ketakutan kelompok Tianchen. Segera keempat sosok itu terbang keluar. Tubuh mereka langsung terlempar di atas lapangan, membentuk lubang mencolok di atasnya. Akhirnya mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan paksa setelah mencapai dekat tepi lapangan. Lalu empat darah segar keluar. Wajah mereka menjadi lebih pucat. Mata semua orang di lapangan mengamati kelompok Tianchen dengan putus asa memuntahkan darah. Semua dari mereka tanpa sadar menjadi diam. Mereka adalah tiga ahli top yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan Nirvana ketiga. Namun, mereka benar-benar dipaksa Lindong mundur dengan menyedihkan, meskipun sudah membentuk kekuatan gabungan. Mata kelompok Tianchen dipenuhi dengan kejutan saat mereka mendarat di tanah. Mereka mengangkat kepala mereka dan memandang Lindong dengan jarak yang cukup jauh. Rasa ngeri samar muncul di mata mereka. Saya tidak akan membunuh kalian semua. Kalian semua memang tidak pantas, ucap Lindong dengan dingin saat menyapu Tianchen dan dua lainnya. Nadanya acuh tak acuh. Lindong, saya memiliki hubungan dengan orang-orang dari Kekaisaran Gan Agung. Jika Anda berani menyentuh saya, Anda akan kesulitan di masa depan, ucap Tianchen sedikit ketakutan. Kekaisaran Gan Agung? Itu adalah kerajaan super. Tianchen ini sebenarnya terkait dengan mereka? Ucap beberapa seruan dari kerumunan di sekitarnya.
Saya tidak akan mengulanginya lagi. Mata Lindong menjadi dingin. Sebuah pikiran melintas di hatinya, dan jiwa buaya surgawi sekali lagi menggerakkan cakar berwarna darahnya. Dalam sekejap, niat membunuh yang padat menyebar darinya. Ekspresi Tianchen akhirnya mulai berubah saat ia merasakan niat membunuh yang menyebar dari dalam tubuh Lindong. Dia tahu jika dia terus bertentangan dengan Lindong, kemungkinan dia akan berakhir menyedihkan. Lindong, tidak ada di dunia ini yang tetap konstan. Hari ini, saya harus mengakui kekalahan saya di sini. Saya akan mencari balasan atas dendam ini di masa depan. Ucap Musou dan Jiang San sangat lugas dan bijaksana. Situasi di depan mereka sudah berubah. Dalam hal ini, yang terbaik bagi mereka untuk langsung pergi. Oleh karena itu, mereka berdua bangkit sebelum berbalik dan menyentak keluar dari lapangan. Ekspresi Tianchen sedikit hijau setelah melihat Musou dan Jiang San pergi. Kilatan di matanya berubah sesaat sebelum akhirnya dia mengatupkan giginya dan dengan enggan pergi dari lapangan. Lindong memang bukan orang yang mudah diserang. Lindong, ingat, ini belum berakhir di antara kita. Ucap Ling Lantian juga berdiri dengan ekspresi yang buruk. Hanya sedikit yang bisa dia capai sendiri. Sepertinya dia hanya bisa mundur saat ini. Namun ketika dia bersiap untuk mundur, senyum dingin terangkat di wajah Lindong. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati Lin Langtian. Mereka boleh pergi, tetapi kau tidak, ucap Lindong dengan dingin. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya.